قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت, dan hadis dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, ia berkata, ma girtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah cemburu terhadap salah satu daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma girtu ala Khadijah, akan tetapi terhadap Khadijah semoga Allah meridainya, wa ma ra'aituha qattu, walaupun aku tidak pernah menyukainya, walakin kana yukthiru zikraha, tetapi adalah Nabi sering menyebut namanya, warubbama zabaha syata, dan beliau sering memotong kambing, thumma yaqta'uha a'dha'an, kemudian memotong beberapa bagian, thumma yab'athuha fi sada'iqi Khadijah, kemudian dikirimkan kepada kenal-kenalan baik Khadijah. Farubbama qultu lahu, maka aku sering berkata kepadanya, ka'allam yakum fid dunya ra'atun illa Khadijah, seolah-olah tidak ada di dunia ini wanita kecuali Khadijah. Fayaqulu, maka beliau menjawab, innaha kanat wa kanat, Khadijah begini dan begitu, wa kana li minha waladun, dan adalah dengan dialah aku dikaruniai anak-anak. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, wa in kana la yadhbahu syata, dan bahwa adalah beliau memotong kambing, fa yahdi fi falailiha minha, beliau memberi daripada kenal-kenalan baik Khadijah ma yasa'uhunna, apa yang mereka inginkan. Tapi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, kana idza dhabaha syata, adalah beliau memotong kambing, yaqulu, beliau bersabda, arsilu biha ila asdiqai Khadijah, kirimlah daging ini kepada kenal-kenalan Khadijah. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, qalat, ia berkata, istazanat, ia meminta izin, Halatu bintu Khalid ukhtu Khadijah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia meminta izin Halah bin Khalid, saudari Khadijah, untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa istizana Khadijah fartaha lidzalika, maka mengetahui beliau cara Khadijah memintakan izin. Faqala, maka beliau bersabda, Allahumma halatu bintu Khalid, ya Allah, inilah bin Khalid. Qauluha, Khadijah berkata fartaha, dan ada kalimat fartaha, wa bil ha, ialah dengan ha, wa bil jam'i baina sahihain hayyin lil Humaydi, dan pada jamak di antara dua kesahihan bagi Imam Humaydi, farta'a, dan pada kalimat farta'a bil aini wa ma'nahu, dengan ain dan maknanya sempurnanya, ihtamma bihi, sempurnanya. Wa an Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bujali radhiyallahu anhu, aku keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bujali, semoga Allah meridhoinya, fi safarin, pada perjalanan, fakana yakhdumuni, maka adalah ia selalu melayani. Faqultu lahu la taf'al, maka aku berkata kepadanya, janganlah kamu berbuat seperti itu. Faqala, maka ia menjawab, inni pada ra'aitul ansari, sungguhnya aku melihat sahabat Ansar, tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an, senantiasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Alaitu alla ashaba, aku pun bersumpah pada diriku untuk tidak bersahabat ahadam minhum illa khadamtuhu, dengan
dengan salah satu kaum Ansor kecuali aku harus melayaninya. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Babu ikrami ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab yang menjelaskan memuliakan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim dan menjelaskan keutamaan mereka. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullah, sungguhnya hanyalah Allah menghendaki liyuzhiba ankum, dia hendak menghilangkan dari kalian rijsa ahlal bait, dosa-dosa keluarga Nabi. Wa yutahhirakum tathiran, dan dia akan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa man yu'azzim sya'airallah, wa man yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang memuliakan syair-syair Allah, fa innaha min taqwal qulubi, maka sungguh hal itu muncul dari ketakwaan hati. Wa an Yazid bin Hayyan qala, dan hadis dari Yazid bin Hayyan qala berkata, intalaqtu ana wa Husain bin Sabra wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Saya berangkat bersama Husain bin Sabra wa Amr bin Muslim ke tempat Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhai mereka. Falamma jalasna ilaihi, maka setelah kami duduk atasnya, qala lahu Husain, berkata Husain kepada Zaid, apa laki kita ya Zaid, sungguh kamu wahai Zaid telah mendapati khairan katsiran, keuntungan yang besar. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sami'ta hadithahu, dan mendengar hadisnya, wa ghazawta ma'ahu, dan berperang bersamanya, wa shallaita khalfahu, dan salat bersamanya. Laqad laqita ya Zaid, sungguhnya kamu wahai Zaid telah mendapatkan katsiran, keuntungan yang besar. Hadithna ya Zaid, ceritakanlah wahai Zaid, ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang pernah kamu dapat dari apa saja yang pernah kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Zaid menjawab, ya ibnu akhi, wahai keponakanku, wallahi demi Allah, laqad kaburat sinni, terus sungguh usiaku telah lanjut, wa qudima ahdi, dan sudah lama aku ditinggal beliau, wa nasitu ba'da, aku lupa sebagian, alladzi kuntu, apa yang aku peroleh min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama haddatsukum, maka apa yang dapat aku sampaikan. Faqulu wa ma la fala tukallifuni, terus fama haddatsukum faqbalu. Kemudian Zaid melanjutkan ceritanya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, fina khatiban, di tengah kami dikum, bima in yud'a khumman baina Makkah, yaitu suatu tempat di antara Mekah dan Madinah. Fahamidallah wa atna alaih, maka memuji Allah dan menanjung atasnya. Wa wa'adha wa dzakara, dan wa dzakara tasydid, dan memberi nasihat dan peringatan. Tsumma qala,
Kemudian beliau bersabda, amma ba'du, adapun setelah ia khutbah, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai sekalian manusia, fa innama ana basyarun yushiku, maka hanya saja aku seorang manusia biasa, ayat ya rasul rabbi, yang mungkin saja diutus Tuhanku, fa'ujibu wa ana tarikum fikum, maka diwajibkan dan aku meninggalkan pada mereka ini, yaitu manusia dua perkara yang berat. Awwaluhuma, yang pertama itu kitabullah fihi, kitab Allah adanya hudan wa nur, ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi, maka ambillah olehmu akan kitab Allah, wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah oleh kalian dengannya kitab itu. Fahatta ala kitabillah wa raghaba fihi, Thumma qala, kemudian bersabda, wa ahlul baiti udzakiru kumullahu fi ahli baiti, keluarga rumah beliau, aku mengingatkan mereka akan Allah pada keluarganya. Udzakiru kumullahu fi ahli baiti, mengingatkan mereka akan Allah pada keluarganya. Faqala lahu Husain, maka berkata baginya Husain, wa man ahlu baiti ya Zaid, dan siapakah keluarga beliau wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, apakah tiada seorang perempuan dari keluarganya? Qala, Husain bertanya, nisa'uhu min ahli baitihi, seorang perempuan dari keluarga beliau, walakin ahlul baitihi, dan akan tetapi keluarganya, man hurrimas sadaqata ba'dahu. Tadi alaysa nisa'u, bukankah itu bukan. Lanjut. Man hurrimas sadaqata ba'dahu, orang yang haram menerima sedekah setelah wafatnya. Qala, Husain berkata, wa man hum, dan siapa mereka? Qala, Zaid menjawab, hum alu aliyin wa alu aqilin wa alu ja'farin wa alu abbasin, mereka keluarga Ali dan keluarga Aqil dan keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Qala, berkata Husain, kulluha ulai, setiap mereka hurrimas sadaqata, haram menerima sedekah. Pertanyaan itu, apakah semua mereka itu haram menerima sedekah? Apakah setiap mereka haram menerima sedekah? Qala Zaid, berkata, iya, na'am, iya. Rawahul Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, ala wa inni tarikun fikum taqalaini, sesungguhnya Zaid meninggalkan pada mereka dua perkara yang berat. Ahaduhuma, dari salah satu dari keduanya, kitabullah wa huwa hablul, kitab Allah dan ialah pedoman hidup. Wa huwa hablullah, dan ialah pedoman hidup dari Allah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda, barang siapa yang mengikutinya adalah ia dalam petunjuk. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin, dan barang siapa yang meninggalkan adalah ala dhalalatin, dalam kesesatan. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhoinya, mauqufan alaih, terhenti atasnya,
hadis ini adalah hadis mauquf karena dinisbatkan kepada Abu Bakar, karena dinamakan hadis mauquf karena dinisbatkan kepada sahabat seperti dalam Nazm Baikunya dikatakan wa ma adabtahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun dzukir. Annahu qala, bahwasanya Abu Bakar berkata, urkubu, jagalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli bait, jagalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahli bait. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Makna dan makna urkubu, ra'uhu, lindungilah ia, wahtarimuhu, dan hormatilah ia, wa akrimuhu, dan muliakanlah ia. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada penjelasannya tadi? Jadi ini Romi pakai pas sholat saja ya ini. Ini sumbangan dari adik papanya Faruk. Jadi jangan pakai dia ya. Pas imam sudah pakai harus dipakai sama imam. Jadi biar mic yang tidak bolak balik ya. Dan dijaga ini dicas, karena dicas mudah-mudahan bisa bertahan. Karena dia dicas. Dia tidak memerlukan terlalu banyak karena dia pakai kabel dulu. Pernah kita pakai kabel dulu kan, lebih cepat dari itu. Ya, dari hadis yang dibaca Hasan tadi panjang lebar dan penjelasannya tidak ada pasalnya. Kemudian Hasan juga suka lompat-lompat. Kalau ini lompat ya, harusnya minimal tanya kepada temanmu dulu. Ya jangan lompat-lompat. Hadis yang pertama yang dibaca Hasan tadi dari Sayyidah Aisyah. Ini menjadi dalil yang sering diucapkan sama kawan najib kalau mengisi pengajian haul. Ini hadis orang haul. Ya, kenapa haul itu ada? Mengatakan haul tidak ada dalilnya. Ini dalil. Rasulullah dulu ketika Siti Khadijah meninggal, sudah wafat, maka setiap hari wafatnya, begitu datang hari wafatnya setiap tahun, beliau apa? Menyembelih seekor apa? Ya, dia sembelih dan dagingnya dibagikan kepada para sahabat Sayyidah Khadijah. Nah, begitu juga ketika kita sekarang ini kan lagi hubungi memang haul ini, alhamdulillah. Dan tentu dengan kita mengadakan haul itu, kita akan mendapatkan banyak pelajaran, banyak barokah, dan rasa cinta kita kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita dulu akan semakin tinggi, dan semakin kita ingin membesarkan apa-apa yang sudah mereka laksanakan. Kemudian kita bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka, seperti undangan-undangan kemarin kan, itu kalau tidak murid beliau, anak guru-guru beliau, Abdul Halim menjadi undangan itu, atau sahabat dari beliau, sahabat guru beliau, seperti Tabur Mukhlis misalnya. Dulu kan Pak Guru Abdul Halim itu dia berguru kepada Tuan Guru Ibrahim. Walaupun Pak Abdul Halim sudah tua, tapi tetap dia sudah jadi Tuan Guru, tapi tetap dia ngajinya ke Tuan Guru Ibrahim. Waktu itu beliau menjadi guru muda. Kenapa beliau ngaji ke Tuan Guru Ibrahim? Karena guru yang bisa tempat beliau ngaji, pertama Tuan Guru Umar Kelayu dan putranya Tuan Guru Akar. Karena kalau orang Ponita biasanya kalau mau berhaji dia ziarah di Pancor, bukan di Pemoloseh. Ada di makam Pancor, masjid besar Pancor itu sebelah baratnya. Dan di sana makamnya itu ya, Tuan Guru Akar. Nah itu Guru Abdul Halim, waktu itu beliau sudah wafat. Nah karena kebiasaan Guru Abdul Halim walaupun sudah jadi Tuan Guru tetap pergi ngaji, dia merasa ada yang sepi kalau dia tidak ngaji itu. Nah, kebetulan Tuan Guru Ibrahim ini sudah dikenal duluan sama Tuan Guru Ja'far. Tuan Guru Ja'far ini bapaknya Tuan Guru Fuaidi. Dia dulu ngaji di Mekah kepada Tuan Guru Ibrahim, masih muda. Tuan Guru Ja'far juga sudah tua ya, karena dia itu Quran juga kan. Yang dikatakan Abu Najib, beliau ngaji Mufti Labib itu Tuan Guru Ja'far.
Nah, berceritalah Tuan Guru Ja'far kepada Tuan Guru Abdul Halim. Lamun debele ngaji ka Tuan Arab, guru yang mesti panjang, pintar dia bilang. Dia tahu nah, ini Kediri. Betul. Dia belum menganggap dirinya ngaji dulu karena sudah tua kan. Dia pergi ke sana saja. Dan di dalam kepergian beliau ke Kediri untuk ngaji itu, ini ceritanya saya dapat dari dua orang. Yang pertama Guru Najib dan Guru Paidi yang cerita langsung. Selain mendengar pengajian, beliau juga banyak bertanya. Sampai 3 kali beliau ngaji. Pas pulang itu dua alim gurunya Ahmad dia bilang, atau kalau aja dia Ahmad Ja'far kan Ahmad dia bilang pupuk papa luar najamat takilang ini kan itu dibilang takilang itu sama Guru Delalim. Pertanyaan banyak pertanyaan dibawakan dan kejak miluh guru sampai bilang begitu Ibrahim. Akhirnya sejak itulah rutin beliau ke sana dan beliaulah Tuan Guru Ibrahim, Tuan Guru Abdul Halim yang membawa Tuan Guru Ibrahim ke Sesele. Tuan Guru Abdul Halim juga yang membawa Tuan Guru Ibrahim ke Kait. Itu dulu orang Kait ke sini ngajinya dulu, belum ke Kediri. Beliau juga Tuan Guru Abdul Halim membawa dia ke murid-muridnya seperti di Kebon Talu, juga di Dasan Agung. Tuan Guru Abdul Halim membawa Tuan Guru Ibrahim karena waktu itu Tuan Guru Ibrahim masih muda. Dia memang beliau pintar sekali. Makanya kalau murid-murid Tuan Guru Ibrahim sangat terkenang akan kepintaran Tuan Guru Ibrahim. Kalau beliau sudah cerita, rata-rata ini kalau murid-muridnya itu kalau kita tanya, marah nih Tuan Guru Ibrahim menilai terjawab. Nah, itu cara orang mencintai guru ya. Ketika ada jawaban kadang-kadang tidak langsung lari ke Al-Quran hadis, tapi dia larikan dulu pertanyaan itu ke jawaban para guru-gurunya. Nah, itu cara beliau mencintai guru. Karena keyakinan kita tentang sanad keilmuan para guru-guru kita yang sampai kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril dan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini lagi sekali dari haul ya, tentang cara Rasulullah memperingati haul Siti Khadijah dengan menyembelih kambing, kemudian membagi-bagikan kepada sahabat-sahabat Siti Khadijah dagingnya. Nah, itu cara beliau. Kemudian yang kedua ini, terutama ini yang tentang ikram. Sekarang sedang, kalau kamu ikuti ya, sedang masif-masifnya pembicaraan tentang orang yang cinta habaib dan anti habaib. Tapi kalau kita dan guru-guru kita yang memilih yang tengah-tengah. Ada Kiai Imaduddin ya, yang mengatakan Habib itu tidak termasuk kepada Rasulullah katanya. Ada yang mengatakan, Kiai Zulfa pun mengatakan bahwa ya Habib itu Rasulullah, karena memang tradisi keilmuan kita juga banyak membaca kitab-kitab karangan para habaib, termasuk Dibaan itu kan, Radif Al-Haddad itu kan Habib itu. Nah, jadi kita mengambil tengah-tengah, walaupun Habib. Nah, ini cara kita diajak berpikir sama Tuan Guru Najib, Tuan Guru Ibrahim. Walaupun Habib, kalau akhlaknya tidak baik jangan kita ikuti. Sebaliknya, walaupun dia bukan golongan habaib, walaupun dia tidak keturunan kiai, bukan keturunan Tuan Guru, tapi akhlaknya baik, ilmunya bagus dan bisa kita teladani, kita harus ambil dan teladani. Nah, itu. Sebaliknya walaupun dia keturunan kiai misalnya Tuan Guru tapi akhlaknya buruk, tidak boleh kita teladani. Nah, itu kesimpulan cara guru kita mengajak kita berpikir. Ya, saya ulang. Untuk Senin ini kan sudah sengaja saya minta ini agar yang kelas 1, 2, 3 juga bisa mendapatkan giliran untuk latihan muhadharah. Tujuan kita latihan muhadharah adalah memupuk, melatih mental kita. Dan di muhadharah ini kan ada berbagai macam hal yang ditampilkan, bukan hanya pidato saja. Ada yang tilawah, karena boleh jadi kita ini diciptakan berbeda-beda dalam bentuk orang berbeda-beda yang kemungkinan besar mempunyai keahlian yang sama, kemungkinan besar juga memiliki kelebihan masing-masing yang lain. Jadi cara kita mengeksploitasi apa yang ada pada diri kita untuk melatih diri kita menjadi lebih baik dengan cara belajar latihan muhadharah. Ketika diberikan tugas oleh pengurus utama nanti,
Rumahku utama kelas 1. Kalau di luar sekolah OSIS namanya, kalau di kita namanya utama. Kan Robi yang jadi ketuanya yang kelas 6 sekarang dengan jajarannya. Nanti pengurus utama yang sesi ibadah yang setiap hari Senin setelah kita membaca Riyadhus Shalihin yang secara bergilir menjadwalkan kalian. Kalian diberi waktu seminggu. Nah, dalam waktu seminggu itu manfaatkan untuk menyiapkan diri dengan latihan sebelum kalian tampil di depan. Jangan dianggap enteng. Dan ketika teman kalian tampil, jangan terlalu banyak saling menertawakan kalau teman kalian mentalnya tidak baik. Saling kasih motivasi, ya. Karena belum tentu kemampuan yang tertawa itu lebih bagus daripada yang ditertawakan. Saling memberikan motivasi caranya. Ya, ayo mulai nih. Oh ya, untuk Senin depan selain Mai Irza Mahiran Fail, Muhammad Fatih Husnayain, Muhammad Fatan Syahukoni, jangan baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.